suhu, ojo lali pencet tombol like karo tombol subscribe ben aku iso madang enak lan cepet waras. Ojo lali loncengnya digoyangke yo. Dengan frekuensi yang udah berbeda. Masya Allah. Kita hilang motor, begitu hilang motor, mata kita setel untuk ngelihat Camry. Maka kita jadi senyum. Jadi senyum kan? Betul nggak? Betul. Nggak ada cerita kita bersedih. Apa yang kita sedihin? Kata istri kita, kok abang nggak sedih? Lah, lu nggak lihat itu ada Camry baru? Gitu. Pala lu orang kosong, motor hilang, Camry baru, lu gila lu. Ya karena kita udah ngelihatnya dengan mata iman, futuristik iman. Terus kita nih dibilang nih, bego lo gitu. Nah ketika dibilang bodoh lo, blow on lo gitu. Itu nyampe ke kuping kita bunyinya apa? S2 dong. Gitu. S1 dong, kuliah dong gitu. Terus kita dibilang nih sama orang, jelek gitu. Nah tapi begitu nyampe ke kuping, bentuknya apa? Lo nyisir dong. Asik. Gitu. Dari dulu saya nggak bisa ngejar gondrong ya Gus Miftah, nggak bisa. Oh, ini nggak bisa. Kalau bisa, Ustadz tuh malah gundul. Jadi kalau duet bisa ada muncul duet GG. Gundul dan gondrong. Jadi kalau begini, nah kalau saya pikir begini kayak Ustadz Yusuf Mansur ini, uang 100.000 itu mau diinjak-injak kayak apa, itu tidak akan mengurangi nilai 100.000-nya. Allahumma sholli wa sallim barangkali wala. Mau dikencingi kucing, mau dikencingi kambing, tetap nilainya 100.000. Sementara uang 1.000 itu maupun mau dinaik-naikkan kayak apapun itu tidak akan menambah nilai dari 1.000 itu. Nah, makanya kalau sering saya tanya sama istri itu, Bunda pilih mana? Uang 1.000 bau parfum atau uang 100.000 bau kencing kambing? Tetap aja pilih 100.000. Bener. Karena Bunda udah nggak bisa nyium. Habis nyium Gus Miftah terus. Makanya kalau kita hari ini menghadapi virus seperti ini, sikap seperti apa yang paling pas Ustadz untuk kita Ustadz? Sebenarnya kan kita mesti terima kasih sama Allah ya. Wabah yang dikasih, bencana yang dikasih ini yang tidak langsung mematikan. Ada spare waktu. Kalaupun kita dipilih oleh Allah sebagai yang mati, sebagai yang kena. Coba kalau misalkan satu negeri dikasihnya misalkan tsunami serentak seluruh kota. Mana bisa kita bertobat? Mana bisa kemudian nggak ada persiapan, langsung selesai. Umpama erupsi total gitu ya. Gunung Merapi, seluruh Gunung Merapi bergerak. Dan kemudian kita gempa, nggak ada kesempatan. Nah, makanya kan fokus kita sebenarnya kan harusnya bukan ke coronanya, tapi fokus kita ke istri kita yang lagi marah sama kita itu dia. Makanya gara-gara lockdown itu kan banyak orang. Iya katanya nggak boleh deket-deket, kalau mau megang aja cuci tangan. Nah, jadi fokusnya kita karena berdiam diri di rumah, stay di rumah ya negatif corona, positif hamil Ustadz. Dan makanya katanya lock, kunci, down yang bawah, mesti kunci yang bawah. Ya udahlah. Jadi Gus, kalau orang fokusnya kepada corona, nanti yang terjadi apa? Makin terlalu banyak persyaratan, makin terlalu banyak peraturan, makin terlalu banyak kita nggak bisa ngapa-ngapain. Karena fokus kita kepada coronanya, bukan kepada yang menciptakan coronanya, bukan kepada yang mengatur corona siapa yang kena, bukan kepada yang mengendalikan corona siapa yang kemudian kena, gitu loh. Ini masalah buat kita. Kayak kita kehilangan duit. Tapi fokus kita pada yang hilang itu. Akhirnya terjadi apa? Kita lapor polisi sono, lapor polisi sini, kita ngejar sono, ngejar sini. Dapat? Enggak. Malah tambah banyak hilangnya. Nah, banyak hilangnya. Nah, begitu kita hilang duit, konsentrasi kita kepada Allah. Ya Allah, kenapa duit nih kau tarik lagi? Kita sholat 2 rakaat, kita wudhu, ya nggak? Terus kita bilang sama Allah, nggak lama ditepok pundak kita. Bang, hilang duit ya? Iya, kok tahu? Sama. Kirain mau ganti, sama. Nih, dompet ente, makanya kalau jadi orang hati-hati. Nah, kok dia muncul? Padahal kan kita nggak nyari.
Rupanya ini malaikat Allah gitu kan, diundang dengan sebab zikir kita. Masya Kita Allah. lihat Nabi Yunus alaihissalatu wassalam ketika beliau di dalam ikan, perut ikan, di dasar laut. Konsentrasi dia kemana? Konsentrasi dia ke jalan keluar. Mau jalan keluar kemana? Orang di dalam perut ikan. Nggak ada lampu, nggak ada senter, nggak ada makanan. Kali gitu ya Allah siapin bawa coklat gitu misalnya di kantong dia. Enggak kan? Konsentrasi dia ke siapa? Ke Allah yang sudah Allah. menempatkan dia di dasar laut. Wih, itu. Akhirnya Allah naikin dia ya ke daratan. Nah, konsentrasi dia yang harus kita ikutin itu. Kita corona mulu. Yang terjadi itu saya bilang persyaratan nanti jadi tambah banyak, peraturan jadi tambah banyak. Ketika kita belanja aja, kita jadi nisu-nisuin tuh belanjaan. Semprotin tuh belanjaan. Sampai plastik-plastiknya kita semprot. Ini kan Pegang apa-apa akhirnya langsung kan, semprot. nah ya makanya kan jadi oke lah itu ikhtiar, tapi maksud saya kalau konsentrasi kita ke situ, nanti makin banyak kerugian kita. Iya. Kan setiap musibah ini ada message ya, ada pesan dari Allah. Apa sih message-nya? Gitu loh. Ibarat kata saya bilang, kita sebelum ngomong fadilah la haula wala quwata illa billah ya. Ini ada kemudian genangan air di lantai kita. Oke? Ada genangan air nih di ubin kita, di marmer kita, di lantai kita. Biasanya yang dilakukan oleh orang adalah bukan temukan penyebabnya, melainkan langsung beraksi. Langsung dipel. Langsung dipel, langsung dikeringin. Padahal kata Allah apa? Aku ngasih lantai kamu basah itu. Lu lihat dong atas lu, karpet gentengnya belak, karpet gentengnya bocor, ada silen yang kemudian hilang, putus sambungannya, ada tetangga yang begini begitu. Itunya dulu benain penyebabnya. Kalau penyebabnya dibenain, kadang-kadang lantai kering sendiri kok. Kering sendiri kenapa? Karena dipel sama istri. Kita nggak benain genteng. Saya sering mengatakan begini Ustaz, saya sering mengatakan kalau kita dikasih masalah oleh Allah itu, jangan seperti seekor anjing ketika dilempar batu. Anjing itu kalau dilempar batu, yang dilihat oleh anjing itu apanya? Batunya, bukan yang ngelempar. Nah, karena tetangga saya banyak yang melihara anjing, jadi saya sering lempar anjing Ustaz. Jadi kalau dilempar batu, yang dilempar batu, itu yang dilihat batunya. Padahal seharusnya kalau kita dikasih masalah oleh Allah itu harusnya seperti seorang cowok dilempar kerikil sama cewek cantik. Asik. Yang dikejar bukan kerikilnya tapi ceweknya. Wah, Laila Majnun ini, Laila Majnun. Mau pecah piring kayak mau apa yang dilihat Laila aja. Pemahaman dari wafiru ilallah tadi ya. Kurang lebih seperti itu, Gus. Dan memang kan ini menjadi sebuah tawaran dari Allah kan. Kenapa Allah misalkan bilang ketika kamu susah, gundah gulana, kamu baca ini, baca itu. Sebenarnya apa sih? Kan pengalihan yang hebat sekali. Ya kan, pengalihan hebat sekali. Kita nggak mikirin sakit, kita nggak mikirin hilang duit, kita nggak mikirin hilang kerjaan, kita nggak mikirin hilang karir, kita nggak mikirin hilang kemudian benda ini, benda itu. Kita nggak mikirin kita ada di posisi dijepit, posisi dihina, posisi kemudian nggak mulia. Yang kita pikirin apa? Zikir aja. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. La haula wala quwata. Akhirnya frekuensi kita pindah. Kenapa kemudian ketika orang lagi sulit disuruh sedekah oleh Allah? Kenapa? Salah satunya adalah supaya kemudian kamu itu nggak kelihatan susah. Ini salah satunya kan? Salah satunya kan nggak kelihatan susah. Kamu sedekah sono. Jadi kalau ada orang bilang kamu susah, siapa yang susah? Orang saya lagi sedekah beras, saya sedekah sapi, saya sedekah kemudian kambing, saya sedekah ayam, luar biasa kan? Itulah bedanya kita dengan Rasulullah Ustaz. Apa itu? Kalau Rasulullah itu kalau susah itu nggak pernah ditambah-tambahin. Nah, kalau senang wa amma binikmati rabbika fahadis. Oh ya Rob, lah, benar. Kalau kita sebaliknya itu loh. Kalau senang diam, kalau susah teriak-teriak. Tapi benar loh, biasa saya bilang sama istri luar biasa. Saya selalu bilang sama istri begini, Bunda, kalau tetangga kita punya hajat kayak mantu, nyunatin anaknya, kalau Bunda dikasih makanan sama tetangga nggak usah disumbang. Loh, kok begitu, Bah? Iya. Kenapa kita nggak perlu nyumbang?
Karena tetangga itu sudah mampu. Buktinya apa? Mampu ngasih kita makanan. Tapi kalau tetangga kita itu punya hajat, kita nggak dikasih makanan, sumbanglah. Kenapa? Karena kenapa dia tidak ngasih kita makanan? Karena barangkali dia nggak mampu, makanya harus kita sumbang. Luar biasa. Terus ada yang mau nanya kali? Siapa yang mau nanya tuh? Oh, ini ada banyak Ustaz pertanyaannya, Ustaz. Banyak ya? Oh, banyak banget pertanyaannya nih. Coba kita lihat yang di Instagram dulu ya, gantian. Kalau di Facebook juga banyak banget ini. Coba kita cari pertanyaan yang ini. Oh, malah miss you Abah ini apa? Miss you. Nah. Ini Ustaz, pertanyaan sederhana dari Siwabil Ahmad. Iktikaf apakah harus di masjid di masjid saja? Mohon penjelasannya. Iktikaf. Wah, ini yang bisa jawab Gus Miftah. Iya, Gus aja yang jawab. Jadi kalau dalam kitab Bulughul Maram itu Mas Ahmad, la iktikafa illa bi masjidin jami. Tidak, kalau iktikaf itu tidak ada iktikaf kecuali di masjid jami. Masjid jami itu kalau bahasa orang gampangnya masjid yang digunakan untuk Jumatan. Makanya jami untuk Jumatan. Nah, ya kalau kaitannya dengan hadis itu maka iktikaf harus di masjid. Tapi kalau dikir mulai bangun malam tidak harus di masjid. Ini pertanyaan dari Facebook untuk Ustadz Yusuf Mansur. Apa tuh? Pertanyaannya tadi mana ya? Jadi tadi ada pertanyaan tentang apa ini musibah ini kaitannya dengan firman Allah waman a'rada an dzikri fa innalahu ma'isatan dongka. Dari Facebook. Pandangan Ustaz tentang ayat itu kaitannya dengan corona. Ini yang bisa jawab Gus Miftah lagi. Aduh, ini ahli Qur'annya Ustaz Yusuf Mansur ini. Enggak, ini Gus Miftah jawabannya top terus. Apa Gus? Ini saya sering banget dulu ketika mendengar kajian Ustadz itu Allah lagi, Allah apa itu? Allah terus. Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Itu dulu Ustadz sering banget juga. Saya ingat sering baca ayat ini Ustadz dulu. Wa man arada an dzikri fa innalahu ma'isatan dongka. Iya benar. Itu Ustaz, gimana Ustaz? Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isatan dongka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Silakan Gus, jelaskan. Ya, aku udah baca ayatnya itu loh. Jakarta suruh jelasin yang di Jogja gimana? Loh, aku udah baca ayatnya. Jadi saya punya pengalaman begini Ustadz ya. Kawan kita yang dulu saya pernah bilang sama Ustadz itu, kalau Ustadz masih ingat Ahmad Sahroni Priok. Oh iya. Kawan kita itu, Crazy Reds dari Priok itu. Dulu keren tuh, orang kaya. Beliau saya tanya, amaliyahnya apa? Amalannya apa? Kok kamu bisa kaya? Dan ternyata kaya banget. Dan ternyata waktu itu beliau jawab, amalan saya sederhana kok Gus. Saya dari miskin dulu, zaman susah dulu. Karena Bro Sahroni ini dulunya adalah sopir di perusahaan itu. Iya benar. Jadi beliau ini sopir, kemudian diangkat menjadi supervisor, manajer, direktur, sampai akhirnya pemilik perusahaan. Allah. Dari office boy malah, office boy, kemudian sopir, supervisor, manajer, direktur, sampai akhirnya diakuisisi, perusahaannya dia beli. Saya tanya, ini amalan kamu apa sebenarnya kok kamu bisa sampai luar biasa seperti itu? Dia bilang, saya itu juga nggak tahu-tahu banget soal agama, tapi saya pernah diperintah sama orang tua saya, sama kiai saya, setiap habis sholat, saya diperintah baca Al-Quran dan bisa saya cuman Yasin. Allah. Maka cuman setiap kali istiqomah. saya habis sholat, saya baca Yasin. Itu saja Ustaz. Coba. Ngeri sekali ya. Satu tapi sampai matang gitu ya. Sampai matang.
setiap habis sholat, berusaha Roni ini baca Yasin. Dulu yang hanya seorang office boy, bahkan pernah direndahkan sama atasan-atasannya ketika jadi sopir dan lain sebagainya. Itu, Masya Allah. Sekarang Ustadz, aduh rumahnya kayak showroom Ustadz. Iya, iya bener. Saya udah lihat tuh itu. Luar biasa itu. Artinya Ya, barangkali amalannya sama kita sama Ustadz. Sama-sama baca Yasin, sama-sama baca Yasin, tetapi barangkali keyakinan kita dengan beliaunya berbeda Ustadz ya. Yakinnya ini Ustadz. bisa juga begitu, bisa juga kita kekayaannya ya banyaknya jamaah. Banyaknya jamaah gitu kan. Itu. Terus banyaknya yang menunggu kita, jadwal sono, jadwal sini gitu. Banyak yang mendoakan itu. Ya kayak kemarin lah, kemarin saya ngobrol-ngobrol sama keluarga kan. Tuh Gus Miftah luar biasa yang siaran langsungnya beliau jauh sama Papa. Papa paling 200, 300, Gus Miftah push sampai 5.000 di IG, di Facebook 9.000. Tahu nggak kenapa? Saya tanya tuh ke istri kan, ke Wirda, tahu nggak kenapa? Karena Papa punya rezeki udah diambil sama Wirda. Jadi tirakannya Papa sekarang yang mulai panen si Wirda ini sama Kumi. Iya, gitu. Jadi sebenarnya ketika Allah memberi kita rizki selalu 100%. Nggak bisa nggak 100%. Selalu 100%. Selalu. Dari jalan manapun, dengan cara manapun tetap 100% Ustadz ya? Yes, misalkan seseorang kehilangan motor. Perhatikan deh. Apakah dia kekurangan? Enggak. Ternyata pada detik-detik dia kehilangan motor, istrinya hamil. Masya Allah. Kan 100% juga, gitu kan? Saya senangnya ngobrol sama Ustadz ini loh. Selalu ada sisi-sisi positif di balik kekurangan yang ada. Menghibur hati, Gus. Maka saya kalau ketemu Ustadz bilang begini ya, melupakan Allah itu dosa, melupakan orang tua itu durhaka, melupakan Ustadz Yusuf Mansur, mana bisa? Ulangi. Melupakan Allah itu dosa. Melupakan orang tua itu durhaka. Melupakan Yusuf Mansur, mana bisa? Aduh, saya mau nyium Gus Miftah, saya normal ini. Karena selalu ada sisi positif ketika kemudian orang lain, kata begini, saya dia sampai hari ini sama istri itu Iran begini kan, buahnya hujatan, kadang-kadang bulian yang menurut saya udah di luar logika. Tapi dengan santainya Ustadz membalas, mereplay hujatan mereka dengan doa, kemudian dengan hati yang sangat besar diposting di Instagram. Itu kan bagi saya subhanallah Ustaz. Nggak semua orang bisa Ustaz. Allahumma sholli wa sallim barik alaihi wa alihi. Iya benar. Bisa itu. Makanya ini bener the real guru kita ya ini luar biasa ya. Ini contoh ya, contoh ketika saya dilaporkan sana, laporkan sini. Ini contoh aja. Habis lah waktu itu kira-kira 5-8 kepolisian dilaporkan, kurang lebih lah. Ada aja mulai dari Baraskrim, Mabes Polri, Polda Metro Jaya, Polda Jatim, Polda DIY, Polres Solo, Surakarta ya, kemudian Bogor, kemudian mana lagi tuh banyak. Medan. Ya betul, Medan. Dan ada lagi di Jabar, udah mulai dengar saya ada di Jabar. Saya bilang sama diri saya dan sama keluarga, ya inilah ibadahnya kita. Ibadah kita ini BAP. Ibadah kita ini kita diperiksa polisi. Ibadah kita ini adalah kita menerima segala macam ucapan gak enak. Ibadah kita ini adalah ibadah tertinggi, yakni ibadah baik sangka dan sabar. Bahwa ada rencana Allah yang bakal luar biasa, yang bakal kita terima. Dan pada satu masa terjadi, Gus. Jadi udah meningkat nih. Wah, gitu. Udah kayaknya posisi saya kejepit. Dan saya kan nggak pernah berhasrat cerita kayak begini. Kalau cerita kayak begini zaman dulu, kesannya kan jadi bela diri, jadi pengen di alam. Balas pantun. Iya, jadi saya cenderung kalau ada orang bilang, tukang bohong, ya alhamdulillah, mudah-mudahan besok nggak bohong lagi gitu. Nggak
nggak gimana gitu. Dan Nah, saya menjadi pada saksi itu ketika kita sarapan di Hotel Jogja itu, ada orang nyamperin kita, bilang sama Ustadz, gimana Ustadz kasusnya? Dan waktu itu Ustadz bilang, doain saja. Saya yang salah. Waktu itu saya bilang begitu, saya ingat betul itu. Luar iya. biasa. Nah, waktu itu kan kira-kira tahun 2018 ya kan, itu orang-orang yang ngasusin apa segala macam kan memang nggak tahulah Allah pilihin kan lewat lewat tangan siapa menguji kita toh. Dari 2014, 2014, 2015, 2016, 2017, pokoknya isinya kasus terus. Di sana sini kasus terus. Gus Miftah mau bantuin, saya bilang, Gus doain aja gitu aja terus. Terus kemudian izin Allah SWT ya Gus Miftah juga jalan dan teman-teman juga jalan, Riyado apa segala macam doain. Tiba-tiba nih ada satu hari, waktu itu saya pengen kita ekonomi umat jaya. Kita pengen umat nih punya gitu ya, punya perbankan, punya fintech, punya yang tidak dimiliki oleh kita. Selama ini kita ngomong kan, oh, apa-apa punya orang, apa-apa punya umat yang lain, apa-apa punya orang, apa-apa punya umat yang lain. Ya udah, ayo kita bikin kan begitu. Nah, tiba-tiba saya dipanggil sama Bank Indonesia. Pak Ustadz, ini kita udah mau final, mau ngumumin siapa yang berhak atas izin imani 2018. Jadi Pak Ustadz kami undang untuk final rapat. Kita mau ngasih tahu ada satu hal yang harus kemudian dilakukan oleh semua calon penerbit imani. Hadirlah saya waktu itu hari Jumat. Jumat sore hadir, semua dikumpulin, ada kira-kira mungkin 5-10 perusahaan. Wah, itu orang-orang gede semua ada. Nah, kemudian orang BI ini, salah satu petinggi BI, membuka dengan omongan begini. Bapak-bapak, ibu-ibu, terima kasih udah datang. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu udah dikumpulin di ruangan ini, hari ini berarti bapak-ibu sebenarnya udah berhak dikit lagi dapat izin imani. Ada pesan dari Pak Gubernur Bank Indonesia, waktu itu masih Pak Agus Marto. Hari Senin mau nggak mau kita udah harus ngumumin siapa yang dapat izin imani. Nah, hari ini semua Bapak Ibu kami kumpulin, tinggal satu persyaratan saja lagi gitu. Jadi setelah menuhin semua persyaratan, kata si pejabat ini, semua sudah memenuhi persyaratan, tinggal satu saja persyaratannya gitu. Wah, semua bergemuruh nih. Wah, apa ya gitu kan. Tahu nggak apa? Persyaratannya adalah tolong ada clearance. Clean and clear dari kepolisian, pengadilan, kejaksaan. Bahwa Anda tidak sedang dalam masalah hukum. Ciut hati saya. Kecil hati saya. Itu kan yang lagi saya hadapi kan. Lagi hadapi kan itu. Ya? Lagi rame-ramenya, ditulis buku pula juga, disiarkan di mana medsos, disamperin orang sono sini, kemudian dikasih buku, dan tidak ada pembelaan sama sekali dari saya. Tiba-tiba hari itu BI ngomongnya seperti itu, bahwa semua sudah bisa dapat kecuali satu saja, yakni clean dan clearance dari kepolisian, pengadilan, kejaksaan, bahwa Anda tidak sedang dalam masalah. Dan semua direksi harus bikin, komisaris harus bikin, pemegang saham harus bikin, sampai ke ultimate shareholder. Saya itu udah hati udah gak keruan dah. Dalam hati gini, ya gitu ya. Ya gimana orang kita malah terbuka sedang masalah kan begitu. Akhirnya tapi tiba-tiba gimana, Ustaz? Ini yang saya bilang. Saya berterima kasih sama mereka semua akhirnya. Saya sujud syukur. Saya bilang saya harus kasih kembang ini. Harus minta nomor rekeningnya. Di mana nih? Karena tiba-tiba pejabat itu ngomong begini. Kecuali Yusuf Mansur. Gitu. Masya Allah. Ada istisnanya ya? Ada istisnanya. Kecuali Petren. Demi Allah Gus. Waktu itu saya berpikirnya apa? Saya kenapa dikecualikan? Karena saya pasti blacklist. Betul kan? Ya. Betul loh. Dari mana mikirnya saya dapat orang katanya clear and clearance kok? Lah saya kan gimana orang di masalah di mana-mana. Tiba-tiba orang ini ngomong, kecuali Pak Ustadz Yusuf Mansur. Pak Ustadz Yusuf Mansur tidak usah bikin
clean dan clearance dari kepolisian, kejaksaan dan pengadilan. Saya kan nanya, kenapa Bu gitu? Ya karena kami sudah audiensi. Jadi rupanya tanpa sepengetahuan saya dan pengetahuan kita, BI berangkat ke Bareskrim, berangkat ke Polda Jatim, berangkat ke DIY dan lain sebagainya, mencari tahu tentang fakta yang sebenarnya kayak apa. Tanpa saya tahu. Dan mereka mendapati penjelasan dari teman-teman kepolisian saat itu yang memang menyelidiki kasus saya bahwa Ustadz Yusuf Mansur ini tidak bersalah. Jadi pembelaan bukan datang dari saya, BI datang ke sono. Ke Bareskrim Mabes Polri, ke ini, ke itu, ke ini, ke itu gitu loh. Investigasi sendiri hasilnya adalah saya zero. Makanya kata BI, kecuali Ustadz Yusuf Mansur. Kenapa? Karena Ustadz Yusuf Mansur, kami sudah langsung tahu langsung dari kepolisian. Sehingga hari Jumat sore itu, yang udah langsung dapat izin imani, ya kita. Tanpa perlu bikin surat. Tahu nggak Gus? Yang lain nggak ada yang mampu. Yang lain kenapa tidak ada yang mampu? Lah diberitahunya Jumat sore jam 5. Sedangkan pengumumannya harus Senin jam 9 pagi. Mana keburu? Hari Sabtu Minggu libur. Sabtu Minggu libur. Luar biasa kan? Iya kalau satu orang. Lah kalau seluruh direksi, komisaris, pemegang saham lo yopo. Nah gitu. Akhirnya saya bilang tuh sama istri, sama teman-teman, luar biasa. Kita harus terima kasih nih sama yang selalu gangguin. Harus terima kasih sama yang selalu kemudian ngelaporin. Kenapa? Mereka itulah titik poin paling hebat ketika masa kritis. Mereka yang justru menjadi pintu pembuka kita dapat. Sallu ala Nabi. Ini luar biasa. Maka saya sering katakan begini. Adanya itu orang susah ngomongin orang seneng. Nggak mungkin orang seneng ngomongin orang susah. Ya benar. Kalau banyak orang yang ngomongin kita ya bisa disimpulin yang ngomongin barangkali susah, makanya ngomongin orang seneng. Yang ada itu orang kecil kayak kita ngomongin Pak Jokowi, nggak mungkin Pak Jokowi ngomongin kita. Ustadz, ini masih 2 menit karena Instagram itu cuma 1 jam, Ustadz. Ayo, kasih pesan-pesan untuk kita semuanya, Ustadz. Gini aja, terakhir kita doa aja buat semua teman-teman, mudah-mudahan tangguh, tegar, amin. sabar, baik sangka, kuat, dan menjelma menjadi orang-orang hebat, orang-orang mulia, orang-orang kaya, orang-orang yang bukan saja lepas dari kesulitan, tapi kemudian dapat iman yang luar biasa. Bukan cuma sembuh, bukan cuma terjaga, tapi dapat iman yang luar biasa besar, insya Allah. Dan kita juga doain Bunda, mudah-mudahan Bunda sembuh total. Amin. Dapat keajaiban. Dan mudah-mudahan Gus Miftah bisa mengirimkan kacamatanya ke saya. Insya Allah. Siap, nanti saya kirim kacamata berikut rekening Ustadz ya. Ya. Ala hadin niyah walikul niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hilang corona dari seluruh dunia. Nggak bakal ada corona dan Ramadan bebas corona. Insyaallah. Tarawih berlimpah. Amin. Sallu ala Nabi. Makasih Gus. Ya. Saya peluk cium dari istri saya buat Bunda. Makasih. Ya, makasih Ustaz. Assalamualaikum. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.